Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Drexel Studio di sini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan cara menerapkan internationalizing di Flutter. Maksud internationalizing itu kita menerapkan berbagai bahasa untuk aplikasi kita. Misalkan di sini ada text, title, sama body. Nah, kita pengen atur user itu bisa memilih bahasanya sendiri, bisa memilih language tertentu. Kalau misalkan bahasa Inggris, oh ini benar title sama body. Tapi kalau bahasa Indonesia, ini adalah judul dan ini adalah tubuh. Seperti itu. Nah, untuk menerapkan internationalizing ini, di sini saya menggunakan package getx. Jadi teman-teman daftarin dulu package getx-nya. Setelah itu, pada bagian material app-nya, kita ubah jadi get material app. Nah, seperti biasa, ininya debug check bentarnya kita jadikan false. Untuk screen-nya atau scaffold kita pisahin dibungkus pakai home seperti ini. Ada title, ada body. Nah, kita atur dulu untuk bagian lokalisasinya itu di bagian get material app. Di get material app, untuk mengatur lokalisasinya itu ada dua atribut. Yang pertama adalah translation. Ini untuk mengatur atau menyimpan bahasa-bahasanya. Jadi untuk mentranslate bahasa-bahasanya. Dan ada satu lagi yaitu lokal. Lokal ini yang akan kita pakai sebagai bahasa yang sedang aktif. Bahasa yang sedang digunakan untuk aplikasi itu menggunakan bahasa apa. Nah, untuk sebelum menerapkan translation sama lokalnya, kita siapin dulu si data-datanya, data bahasa-bahasanya itu. Di sini saya akan bikin dulu folder baru namanya config. Kemudian di config saya akan bikin file baru namanya lang.dat. Enter. Di lang.dat kita bikin kelas namanya lang. Kemudian kelas lang ini kita akan extend ke translation karena file ini kita akan terapin di bagian atribut translation ini. Jadi di sini kita akan bikin extend ke translation. Tunggu awal, enter. Di sini bakal ada satu error karena kita harus bikin ada yang missing override-nya. Tinggal kita simpan kursor di sini, Ctrl titik, pilih create one missing override. Nanti akan otomatis dibikin seperti ini. Kita tinggal mengganti data yang ada di dalam key-nya ini, yang throw unimplement error ini kita hapus, kita ganti jadi tipe data map ini untuk masukin data-datanya. Nah, sebelum masukin data-datanya, kita akan bikin variabel untuk menyimpan kode-kode bahasanya dulu. Kita bikin static cons lokal list dengan kata kunci, di sini itemnya adalah map, dengan kata kunci id_id. Ini adalah kode bahasanya, kode negaranya. Titik 2, kode lokal, maksudnya kode lokal bahasa. Untuk datanya kita pakai namanya Indonesia negara. Seperti ini. Save, itu baru satu. Sekarang kita akan bikin lagi untuk yang selanjutnya. Kedua, kita akan pilih dari bahasa Inggris. English. Save. Jadi kita udah punya dua lokal. Kalau teman-teman mau nambahin satu lokal lagi, bisa ditambahin. Jadi nanti tinggal bikin Arabic seperti ini, terus di sini kodenya apa gitu, itu bisa. Setelah bikin lokal, kita buat data apa aja yang mau kita bikin. Misalkan kita mau bikin title sama body. Sebetulnya bisa dibikin langsung di dalam sini.
kita bikin key dengan kode ID-nya seperti ini. Kemudian titik 2 seperti ini. Jadi di dalamnya pada map lagi. Ini untuk kita menyimpan data-data untuk bahasa Indonesia di sini di ID. Langsung misalkan title. Artinya di sini adalah judul. Terus di bawahnya kita bikin lagi body. Terus di sininya body kayak gini. Tubuh. Kalau kita mau tambahin baru lagi, misalkan di sini kata kuncinya itu how are you. Datanya apa kabar? Apa kabar? Seperti ini. Jadi kita punya 3 data di local ID. Nah, sekarang kita bikin lokal satu lagi untuk bahasa Inggrisnya. Sini dengan bikin kata kunci and as. Harus sama yang ada di sini. Untuk title kita ganti bukan judul tapi title. Untuk tubuh kita ganti jadi body. Untuk data how are you-nya kita ganti jadi how are you. Misalkan seperti ini. Nah, jadi gini cara nyimpan datanya. Ini untuk ID, untuk bahasa Inggrisnya. Kalau teman-teman pengen nambahin satu lagi bahasa, tinggal tambahin lagi kata ID-nya apa, datanya apa. Menambahin lagi data baru, tinggal ditambahin kata kuncinya apa, datanya apa. Lanjut. Di sini untuk pemanggilannya itu nanti kita harus panggil pakai ini kata kunci yang ada di sini. Kita daftarin dulu ini di bagian main.dat-nya. Panggil class length karena dia udah extend ke translation yang ada di sini. Selanjutnya kita pilih local default-nya. Local default-nya kita ambil dari data pertama. Untuk local kodenya diambil juga dari class length. Yang di sini misalkan kita mau ambil data yang pertama. Yang diambilnya itu bukan datanya tapi key-nya. Di sini ID. Nah, cara panggilnya simple. Kita panggil dulu length, kemudian dot, kemudian pilih lokal karena dia ini ada di dalam lokal. Dari lokal kita akses key yang pertama. Lokal karena list kita ambil data pertama index 0, terus key pertama dot key dot first. Ini adalah kata kunci, kodenya adalah ID seperti ini. Save. Nah, sekarang kita tampilin di bagian teks ini. Cara nempelin atau menggunakan internationalizing-nya itu kita pakai kata kuncinya. Kata kuncinya itu yang di sini misalkan title. Nah, untuk kata kuncinya si title-nya ini kita tambahin .tr. TR ini artinya translation, jadi kita akan terjemahkan. Kita save. Terus kita coba restart dulu. Nah, di sini sudah rubah jadi judul. Jadi ya, title itu dia judul. Karena kita menggunakan ID, title itu datanya adalah judul. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan kita ganti ininya jadi yang bahasa Inggris kan 1. Save. Kita coba restart. Jadi title karena kita pakai kode bahasa Inggrisnya title. Seperti itu. Ini kita kembalikan lagi ke 0. Kita daftarin dulu yang gini untuk
body yang kedua body.tr. Nah, sekarang kita akan bikin untuk merubah kode bahasanya dari yang Inggris menjadi Indonesia, dari Indonesia menjadi bahasa Inggris. Nah, untuk merubah bahasanya, kita akan bikin action. Misalnya action di pop up menu button, item builder. Item builder ini dia nge-return list pop up menu entry. Pilih list pop up menu entry, kita pilih kita panggil yang ini nih, lokal, berarti length.local, length.local.map.toList. Ininya kita ganti jadi kurung awal, terus di sini kita return pop up menu entry. Ininya bukan entry tapi udah jadi pop up menu item. Nah, seperti ini. Untuk childnya kita pakai text. Teksnya kita ambil dari data E. Ini dia adalah ini itemnya. Itemnya kita panggil values. Terus kita ambil data pertama. Terus untuk value dari actionnya itu, ini kita pakai kode bahasa yang di sini id_id atau n_as. Cara manggilnya kita menggunakan .key terus .first, sama seperti yang ada di sini. Nyerah id. Save. Sekarang kalau kita klik, ada dua, ada Indonesia, ada Inggris. Sesuai yang ada di sini. Ada Indonesia, ada Inggris. Kalau kita pilih yang di sini, nanti kita akan pilih kode ID-nya. Kalau pilih yang di sini, kita akan pilih ANAS. Sekarang untuk penerapannya, di pop-up menu ininya, kita harus bikin on mana ini tag child color enable icon initial on selected. Nah, pada bagian value-nya, dia adalah berupa ini, tipe map. Nah, tipe map string, kata kunci, sama si ininya. Tapi kalau untuk yang value di sini, kita terapinya menggunakan string. Jadi kita pakai string aja di sini. Seperti ini. Juga boleh kita spesifik jadikan string. Terus untuk merubah lokalnya yang ada di sini, biar jadi ini dari ID menjadi NAS, kita menggunakan dari package get update local. Kita masukin value-nya karena value-nya di sini dia merupakan data ID atau NAS. Ini value. Update lokalnya harus lokal, sorry. Kita harus bikin dulu lokalnya, baru masukin kodenya value. Seperti ini. On select value. Nah, save. Kita coba restart lagi. Nah, ini sudah berubah jadi judul, tubuh. Jadi udah sesuai sama yang ada di sini. Judul sama tubuh, judul sama tubuh. Sekarang kita ganti jadi Inggris misalkan. Inggris. Title sama body, ini jadi title, ini jadi body. Kita ubah lagi ke Indonesia. Indonesia. Jadi Inggris sama Inggris. Nah, kalau pakai cara pemanggilan kata kunci yang kayak gini, kadang kita bisa lupa.
Jadi kita harus kembali ke sini. Nah, angka baiknya kita bikin variabel saja. Jadi di sininya kita bikin kata kunci gitu. Sama seperti bikin variabel lokal, bikin static const. Terus kita pakai bikin misalkan key title, kata kunci untuk key title, maksudnya seperti itu. Nah, ini kita pindahin cut ke sini. Ini kita selanjutnya bikin lagi untuk yang lainnya. Ini adalah key body. Ini key how are you, body, pindahin ke sini. How are you, pindahin ke sini. Nah, sekarang untuk kata kuncinya kita ganti pakai ini. Ini key title, ini key title. Terus bodinya kita pakai key body. Ini pakai key body. Selanjutnya how are you-nya ini how are you-nya. Save. Nah, kalau udah jadi pakai variabel kayak gini, sekarang pemanggilannya bisa lebih gampang, lebih enak. Kita nggak perlu bikin manual seperti ini, kita cukup panggil class length, kemudian dot key title, terus di sini panggil lagi length, dot key body, misalkan save. Sekarang kita ubah lagi English, tambahin tr, sini .tr, save. Indonesia, Inggris. Sekarang kita akan tambahin lagi yang satu lagi, how are you, body. Ini kita bungkus pakai kolom. Sini kita kopas saja, tengahnya bikin size box, height 16. Terus ini kita ganti jadi key how are you tr. Sini main size min, save. Untuk how are you, body how are you. Sekarang kita pilih yang Indonesia, apa kabar. Pilih yang Inggris, how are you. Pilih yang Indonesia, apa kabar. Jadi seperti itu penerapan untuk Flutter internationalizing. Sekian, terima kasih.